sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di pukul 16 hari ini kita akan mengikuti dialog Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita kembali lagi menyaksikan dan akan memberikan penyampaian dalam dialog Ramadan bersama dengan saya Jubaida. Membahas mengenai ibadah dan kewajiban yang harus kita jalankan di bulan suci ini. Salah satunya adalah dengan membayar zakat, di mana rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga wujud kepedulian sosial yang mana membantu mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam dengan tema kewajiban membayar zakat bersama dengan Ustadz Sutiono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung atau WhatsApp kami melalui 0821 5320 9845. Dan langsung saja dengan tema yakni kewajiban membayar zakat, di mana akan disampaikan tausiah bersama dengan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa khatamu li Sulaiman 'ala lisani wa man takallamtu ilaihi qadha hajati. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmat dan nikmatnya kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan baik secara mandiri ataupun secara berjamaah. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah ini bisa kita terima di bulan Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya dan kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI Tarakan yang dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan ini saya membawakan materi tentang kewajiban membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat dan tunaikan zakat
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban sholat. Menjalankan sholat itu wajib bagi orang Islam yang baligh, laki ataupun perempuan, dimanapun ia berada, di rumah ataupun dalam bepergian, kondisi sakit ataupun sehat, wajib melaksanakan sholat fardu yang lima waktu, kecuali bagi kaum wanita yang sedang berhalangan. Kemudian yang kedua tentang membayar zakat. Zakat itu juga wajib hukumnya, sebagaimana sholat juga wajib hukumnya. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat jiwa, yang sering kita sebut dengan zakat fitrah. Yang kedua zakat benda atau zakat mal. Zakat mal atau zakat benda yang dizakati adalah karena kita punya benda yang cukup satu nisab dan satu khaul. Sementara zakat jiwa semuanya punya satu jiwa, kecuali mereka yang sedang tidak waras, yang sedang gila, maka tidak punya jiwa yang sempurna. Yang punya jiwa yang sempurna wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah. Masing-masing orang mempunyai sama satu jiwa. Karenanya untuk pembayaran zakat fitrah besarannya sama. Beda dengan zakat mal, sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kalau zakat jiwa atau zakat fitrah semuanya sama. Kemudian fungsi dari zakat fitrah. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah tunratun lis-shaimi minal lagwi warrafathi, untuk mensucikan jiwa orang yang sedang berpuasa dari perbuatan logo. Logo itu yang tidak punya arti, tidak berguna. Satu contoh, seharian kita tidak melaksanakan ibadah atau kebanyakan melakukan hal yang tidak penting. Misalnya kita seharian melihat tayangan-tayangan di HP kita. Misalnya kita lihat di YouTube, di TikTok, hal-hal yang tidak perlu dan kita lihat seharian, maka itu tidak punya arti, tidak ada pahala bagi kita, sia-sia. Padahal kalau kita berbuat kebajikan, misalnya untuk baca Al-Quran, begitu banyak pahalanya. Sementara kita mengerjakan hal yang tidak berguna, tidak punya arti, dan hal itu bisa dibersihkan dengan membayar zakat fitrah. Kemudian warrofati, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang jorok-jorok, bicara yang tidak bagus, bicara yang misalnya tidak sopan dan sebagainya, itu bisa dibersihkan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah membersihkan hal-hal yang tidak perlu, tidak berguna, dan hal yang sifatnya rafas atau keji. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, zakat fitrah itu bisa menyebabkan diterimanya amal puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak keluarkan zakat fitrah, pahala puasanya itu tidak sampai kepada Allah, baru terkatung-katung antara langit dan bumi, hatta yu'addi zakat al-fitri, sampai dikeluarkan zakat fitrah. Sehingga bagi Bapak Ibu para jamaah yang puasa Ramadan 1 bulan penuh tetapi tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahalanya tidak sampai kepada Allah. Artinya puasa kita sia-sia saja. Sehingga jangan sampai kita puasa yang kita dapat hanya haus dan dahaga. Itu harus kita hindari. Kemudian besaran zakat fitrah. Rasulullah mewajibkan pada kita untuk membayar zakat fitrah. So'an min tamrin au so'an min sa'irin. Satu sok, satu gantang
Satu gantang kalau ditarakan ditafsirkan 2,5 kilogram. So'an min tamrin, satu gantang kurma, satu sok kurma. Au so'an min sairin, atau satu sok, satu gantang sair. Sair itu gandum. Kurma dan gandum adalah makanan pokok di Arab. Sementara di Tarakan tidak ada gandum, tidak ada kurma, kecuali yang ada di toko, bukan penghasilan dan bukan makanan pokok. Sehingga ulama menyamakan masalah dengan kurma dan sair dan gandum itu adalah makanan pokok, sementara di Tarakan makanan pokoknya adalah dari beras, sehingga zakat fitrahnya dari beras. Adapun daerah lain yang misalnya sagu, makan pokoknya sagu, maka zakat fitrahnya juga dari sagu. Kalau makan pokoknya dari jagung, maka zakat fitrahnya juga dari jagung. Karena ditarakan ini makanan pokoknya dari beras, maka zakat fitrahnya beras. Kemudian bisa diuangkan dan nilai uangnya seperti yang telah ditetapkan oleh kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Nilai zakat fitrah yang tertinggi adalah Rp45.000 per jiwa, atau 40.000 atau 37.500, tergantung kondisi beras yang kita makan, sehingga disesuaikan. Kemudian andai kata kita makan beras yang 15.000, kemudian kita bayar yang 18.000 kali 2,5 ada 45.000, itu boleh. Atau kita bayar yang 40.000 juga boleh. Dan jangan sebaliknya dinilai yang paling rendah. Kita biasa makan beras yang 1 kilo 18.000, kemudian zakat fitrahnya kita pilih yang 15.000 dikalikan 2,5 kilo berarti 37.500. Itu jangan sampai terjadi, sehingga lebih baik kita lebihkan kualitasnya. Bahkan kita lebihkan timbangannya juga boleh, karena ada perbedaan pendapat antara ulama di Kalimantan dan ulama di Jawa. Kalau ulama di Kalimantan kebanyakan menafsirkan satu sok itu 2,5 kilogram. Sementara ulama di Jawa menafsirkan satu sok itu 2,6 kilogram. 2 kilo 6 on, sehingga boleh kita lebihkan. Misalnya kita ambil nilai yang tertinggi Rp45.000, kita cukupkan 50.000, dari 45 menjadi 50.000, itu boleh saja. Para jamaah rahimakumullah, adapun siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah alal abdi wal khuri wal zakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah hamba sahaya. Kalau sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Wal khuri, dan orang merdeka, seperti kita semua ini orang merdeka. Wal zakari, orang laki-laki. Wal untha, perempuan. Wasogir, anak kecil. Wal kabir, dan orang dewasa. Minal muslimina, dari orang-orang muslim. Jadi yang bukan muslim tidak diwajibkan keluarkan zakat fitrah. Yang dia adalah orang muslim, besar ataupun kecil, laki atau perempuan, kaya atau miskin, semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga jangan sampai karena kita merasa diri kita miskin, kemudian tidak bayar zakat fitrah. Ada satu pertanyaan tempoh hari, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya ini kan mustahik, setiap tahun saya mendapat jatah zakat dari masjid, apakah boleh saya tidak membayar zakat fitrah? Pertanyaannya perlu dijawab bahasanya yang tidak wajib membayar zakat fitrah itu hanya satu orang, yaitu orang-orang yang dalam kategori
sangat-sangat miskin. Kalau hanya miskin saja wajib hukumnya. Kalau sangat-sangat miskin tidak wajib. Sangat-sangat miskin itu artinya bahwasanya di malam Lebaran dan siang hari Lebaran tidak ada sisa makanan yang kita makan. Kita makan hanya pas saja malam itu, pas makanan nggak ada sisanya. Di siang harinya juga pas yang kita makan saja nggak ada sisanya. Nggak punya harta yang lain, termasuk HP kita juga tidak punya. Maka seperti itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sementara kalau masih ada sisa makanan, sisa beras pada malam Lebaran dan siang hari Lebaran, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga bagi mereka yang miskin misalnya, kemudian mendapatkan santunan zakat fitrah dari masjid 200.000 atau 300.000 atau plus ada tambahan beras 2 kilo atau 3 kilo misalnya, maka dari uang itu sisihkan untuk membayar zakat fitrah, karena dengan membayar zakat fitrah itu pahala puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita keluarkan sejak awal atau akhir Ramadan, kita mendapatkan pahala sunnah. Sementara wajibnya juga kita dapat. Artinya pahala wajib, pahala sunnahnya kita dapatkan sekaligus. Sementara wajib zakat fitrah itu kita bayarnya pada malam Lebaran, malam 1 Syawal sampai dengan khotib turun dari mimbar. Itu wajibnya. Kalau kita bayar pada saat itu berarti kita mendapatkan pahala wajib saja dan tidak mendapatkan pahala sunnah. Adapun kalau kita bayar setelah khotib turun dari mimbar, artinya sholat Idul Fitri sudah selesai baru kita bayar, maka zakat fitrah yang kita bayarkan tadi itu tidak termasuk zakat fitrah. Artinya zakat fitrah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya adalah sodakatun minas sodakot, hanya sebagai sodako biasa. Artinya bahwasanya jangan sampai kita terlambat untuk membayar zakat fitrah. Sekaitan dengan itu, mari kita bayar segera. Kemudian orang-orang yang meninggal dunia sebelum akhir Ramadan, atau ada bayi yang lahir sebelum akhir Ramadan, misalnya awal Ramadan, tengah Ramadan, atau bahkan akhir Ramadan tapi sebelum waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib akhir Ramadan ada orang yang meninggal dunia, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun bayi yang lahir di bulan Ramadan, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Suami kewajiban mengeluarkan zakat untuk istrinya dan anak-anaknya. Kemudian ada kata anak-anak sudah dewasa, orang tua ya sudah tua, dan anaknya membayarkan zakat fitrahnya orang tuanya, itu boleh. Tentunya dengan seizin dia. Kasih tahu ayah, ibu, zakat fitrahnya saya bayarkan, itu boleh. Tetapi anak-anak tidak boleh membayarkan zakat fitrah ke orang tuanya. Misalnya dia suami, istri, anak-anak, zakat fitrahnya dikasihkan orang tua, itu tidak boleh. Atau orang tua zakat fitrah dikasihkan anaknya, diterima anaknya, itu juga tidak boleh. Tapi harus dikasihkan orang lain. Kemudian kita boleh langsung kepada mustahik, fakir, miskin, gharimin, boleh. Pada Ibnu Sabil juga boleh, Sabilillah juga boleh. Langsung boleh. Atau kita kasihkan ke panitia zakat di masjid, di musola, atau di badan-badan zakat,
di badan amil zakat dan sebagainya itu boleh. Sehingga wajib kita bebas mengeluarkan zakat fitrah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat benda. Zakat mal atau zakat benda ini macamnya banyak. Kemudian nilai zakat yang kita keluarkan juga bervariasi. Ada zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat simpanan, zakat profesi, zakat barang temuan, barang tambang, dan sebagainya. Yang nilai zakatnya ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20%. Sehingga bervariasi. Kemudian untuk emas kadar zakatnya atau satu nisabnya, batasan yang harus dizakati itu kalau kita punya emas 85 gram. Dan emas ini emas yang kita simpan, bukan emas yang kita pakai perhiasan. Emas yang kita pakai untuk perhiasan itu tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Sementara emas yang kita simpan, misalnya kita punya emas batangan untuk disimpan. Atau beli kalung yang besar bukan dipakai tapi untuk disimpan. Gelang yang besar bukan untuk dipakai tapi untuk disimpan. Yang disimpan itu harus dikeluarkan zakatnya. Manakala sudah cukup 1 tahun kita miliki dan beratnya sama dengan atau lebih dari 85 gram, maka kita zakati. Nilai zakatnya 2,5%. Demikian juga kalau kita punya simpanan uang yang jumlahnya bisa kita belikan emas 85 gram. Emas sekarang harga emas di aneka tambang itu 1 gramnya Rp1.455.000. Kalau kita kalikan 85 berarti ada Rp123.675.000. Artinya kalau kita punya uang senilai itu atau kita bulatkan 124 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, manakala uang itu dalam tabungan sudah cukup 1 tahun dan jumlahnya sama dengan itu atau lebih dari itu. Sehingga kalau kita punya uang 124 juta, maka zakatnya dikalikan 2,5% ada Rp3.100.000. Kalau kita punya uang lebih, zakatnya juga berarti lebih. Misalnya punya uang 200 juta dikalikan 2,5% berarti ada 5 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar dikalikan 2,5% berarti ada 25 juta. Kalau kita punya uang 2 miliar dikalikan 2,5% ada 50 juta. Ustadz kok banyak Ustadz? Sayang Ustadz. Uang nyarinya susah-susah dikeluarkan begitu banyak. Kita perlu bersyukur Bapak dan Ibu sekalian kalau kita bisa mengeluarkan zakat mal dalam jumlah yang banyak, itu artinya uang kita banyak. Semakin banyak zakat yang kita keluarkan berarti uang kita juga semakin banyak. Dan jangan khawatir uang zakat yang kita keluarkan menyebabkan harta kita barokah. Dan sementara yang kita hindari zakat justru uang kita menjadi tidak barokah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, man mana az-zakah, mana aminul barokah. Barang siapa yang mencegah menggunakan zakat, maka Allah mencegah keberkahan harta bendanya. Sehingga agar harta benda kita barokah, akan selamat dari musibah, maka keluarkan zakatnya. Sebab kalau uang yang tidak barokah itu bisa keluar tanpa kita kendalikan. Mungkin karena kita kecelakaan, mungkin karena kita sakit, mungkin karena kebakaran, naudzubillah jangan sampai terjadi.
mungkin karena ditipu orang. Jadi uang itu keluar tanpa kita kendalikan, itu artinya uang yang tidak barokah. Sehingga mari kita keluarkan zakat kita, zakat mal setahun sekali. Dikeluarkan setiap Ramadan boleh, di luar Ramadan juga boleh. Ketentuan mengeluarkannya tidak harus di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Sementara kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya setiap bulan Ramadan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya zakat profesi. Zakat profesi, zakat karena kita bekerja dan kita mendapatkan gaji. Kalau gaji kita kumpulkan selama 1 tahun. Gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Kalau kita jumlahkan selama 1 tahun sekitar 124 juta, maka kita wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau 124 juta itu kita bagi menjadi 12, adanya kena 10.300.000 rupiah. Atau kalau kita bulatkan 10 juta. Misalnya kita setiap bulan punya penghasilan rata-rata 10 juta, maka kita wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat mal kita. Zakatnya adalah 2,5%. Kalau 10 juta dikalikan 2,5% hanya 250.000 rupiah. Hanya 250.000. Artinya tidak terasa kalau kita keluarkan setiap bulan. Tapi kalau dikeluarkan setiap tahun tentunya jumlahnya menjadi beda. Sehingga kalau kita semuanya punya penghasilan sekitar 10 juta, jangan lupa kita keluarkan zakat mal kita. Atau kalau kurang dari itu, boleh juga dikeluarkan sedekah. Sedekah itu bukan untuk mengurangi harta, justru untuk menambah harta kita. Rasulullah pernah bersabda, jangan khawatir, tidak mungkin harta itu kurang hanya karena disedekahkan, bal yazdad. Tetapi justru harta itu bertambah, dan bertambah. Sehingga kita nggak usah khawatir kalau harta kita sedekahkan atau kita zakati, maka harta itu akan barokah dan bertambah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Iya baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya, sudah disampaikan tausiah oleh Ustadz Sutiono dan semoga juga bisa menjadi sebuah ilmu baru bagi kita dan jauh lebih paham mengenai tentang zakat di sore ini. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Dialog Ramadan akan kembali selepas komersial break berikut ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI
yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pendengar, kembali bersama dengan kami dalam dialog Ramadan dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz melewati via WhatsApp dan di sini saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Dia menanyakan bahwa Pak Ustadz, jika seorang wanita belum menikah namun dalam kondisi ekonominya dia sudah mampu karena dia bekerja, apakah sudah wajib mengeluarkan zakat atau masih ditanggung oleh orang tuanya Pak Ustadz? Jadi untuk wanita atau laki-laki yang sudah dewasa itu kewajiban mengeluarkan zakat bukan orang tuanya, tapi dia yang bersangkutan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun dia belum menikah. Jadi kalau dewasa maka dia yang berkewajiban. Sementara kalau masih anak-anak itu orang tuanya yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Demikian. Oke, baik. Pak Ustadz dilanjut, saat ini sudah di era digital. Apakah boleh membayar zakat menggunakan aplikasi digital Pak Ustadz dan hukumnya seperti apa dibandingkan dengan datang langsung ke masjid atau ke badan ambil zakat lainnya Pak Ustadz? Jadi untuk membayar zakat fitrah atau zakat mal itu ada dua macam. Kalau dulu kita harus serahkan langsung berhadapan, kita serahkan kepada mustahiknya. Sementara sekarang karena di era digital kita boleh transaksi dengan digital. Dengan HP kita transfer itu boleh, sah hukumnya. Dan itu sudah berlaku di Indonesia bahkan di dunia, termasuk di lembaga-lembaga zakat kita bisa mengirimkan zakat itu misalnya ke Lazisnu begitu. Lazisnu juga membuka layanan
secara online atau di Basnas juga boleh, BMH juga boleh, dan lain sebagainya. Jadi lembaga-lembaga zakat itu boleh kita menyerahkan zakat ke sana melalui digital, atau kita langsung kepada ambil zakat itu juga boleh. Dan seringkali seseorang lebih yakin, lebih mantap ke ambil zakat, karena setelah kita menyerahkan zakat itu dibacakan doa, dan doa itu membuat hati kita menjadi tenang. Bahkan itu perintah Allah SWT, kalau kita sudah menerima zakat seseorang maka bacakan doa seperti firman Allah, khud min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa inna sholataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian bacakan doa untuk mereka, karena doa itu menjadi hati mereka tenang. Dan itu memang kondisinya begitu, kita serahkan zakat fitrah atau zakat mal ke badan amil atau langsung ke mustahik dan dibacakan doa, maka kita merasa senang, merasa tenang. Tetapi kedua hal itu boleh dilakukan, baik transfer juga boleh, langsung juga boleh, demikian. Oke, baik. Di sini ada lagi Pak Ustadz, dia berkata bahwa Ustadz tadi kan mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya bagi seorang orang tua memberikan zakat itu kepada anaknya ataupun sebaliknya. Lalu kalau misalnya di keluarga atau di luar dari kandung seperti keluarga atau sepupu lainnya, apakah boleh Ustadz? Untuk mengeluarkan zakat fitrah itu tidak boleh diberikan orang yang dalam tanggungan. Anak, tanggungan orang tuanya. Orang tua itu juga tanggungan anaknya. Maka tidak boleh diberikan ke orang tuanya atau ke anaknya. Sementara kalau diberikan ke sepupu, ke pakde, ke bude, ke bule, ke saudara yang lainnya itu boleh. Karena itu tidak termasuk tanggungan. Jadi boleh. Oke, baik Pak Ustadz. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, ya seseorang yang merasa berat untuk membayar zakat karena katanya ada keperluan hidup yang lebih banyak yang harus dia penuhi Pak Ustadz? Jadi untuk zakat fitrah itu tidak melihat kepentingan. Oke. Miskin apapun, sekaya apapun, kita pasti punya kepentingan. Semakin kaya, semakin banyak kepentingan. Kemudian mereka yang tidak wajib keluarkan zakat fitrah itu cuma satu orang, yaitu orang yang tidak punya sisa makanan di malam lebaran dan di siang hari lebaran. Misalnya makanannya pas untuk malam itu dan pas untuk siang harinya, tidak ada sisa makanan, beras tidak ada, uang tidak ada, maka itu tidak wajib. Sementara kalau dia masih punya uang, walaupun dia mendapatkan santunan, misal dari masjid 200.000 atau 100.000 atau berapa kilogram beras, maka dari uang itu sisihkan untuk membayar zakat fitrah. Karena kalau tidak membayar zakat fitrah, kita yang rugi. Puasa 1 bulan penuh pahalanya tidak sampai kepada Allah, hanya karena tidak membayar zakat fitrah. Sehingga semiskin apapun, kalau kita masih punya uang, walaupun baru kita terima dari masjid atau dari orang untuk bayar zakat dan kita terima, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Andai kata itu terpaksa dipakai misalnya untuk berobat, habis nggak ada sisa, kemudian malam lebaran nggak ada sisa makanan, siang lebaran juga tidak sisa makanan, maka seperti itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan sebaliknya, kalau hanya karena kepentingan, maka kepentingannya ditunda dulu dan keluarkan sebagian untuk zakat fitrah. Iya, baik. Pak Ustadz, ini juga ada yang bertanya. Alhamdulillah saat ini saya memiliki 3 pekerjaan nih Pak Ustadz. Dia bertanya, bagaimana cara menghitung zakat jika bersumber dari pendapatan yang berbeda-beda Pak Ustadz? Cara menghitungnya.
Jadi cara menghitungnya misalnya kita punya 3 sumber. Sumber A dapat 5 juta sebulan. Sumber B dapat 7 juta. Sumber C dapat 5 juta. Kita gabungkan. Semua kita gabungkan rata-rata 1 bulan berapa. 1 bulan tidak tentu Ustadz. Kita hitung dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun kita gabungkan semuanya penghasilan ada senilai sekitar 124 juta, maka kita wajib hukumnya keluarkan zakat sebesar 2,5%. Itu boleh kita keluarkan setahun sekali atau setiap bulan sesuai uang yang masuk. Sehingga insya Allah kalau kita punya penghasilan banyak, berarti semakin banyak penghasilannya dan menghitungnya dijumlahkan saja, sehingga gampang untuk dikeluarkan zakatnya. Iya, baik. Ya, dalam hal ini Pak Ustadz juga ada yang bertanya bahwasannya, Pak Ustadz bagaimana kami bukan dari keluarga yang mampu namun ingin membayar zakat. Apakah dalam zakat itu ada sistem dicicil Pak Ustadz selama bulan Ramadan? Untuk zakat fitrah tidak ada dicicil, tapi ditabung boleh. Nilainya kan hanya Rp45.000, itu paling tinggi. Misalnya puasa pertama sampai hari ke-10 nabung 15.000. 10 berikutnya nabung 15.000 lagi. Berikutnya 15.000 juga 45.000 kita keluarkan di akhir Ramadan itu boleh. Tetapi kalau kita 15.000 dulu kita bayarkan, setelah itu 20.000 lagi itu tidak boleh. Jadi sekaligus saja, ditabung saja baru dikeluarkan. Iya, berarti tidak diizinkan untuk dicicil Pak Ustadz ya? Tidak ada dicicil. Iya, baik ya. Pendengar itu tadi jawaban dari Pak Ustadz ya, tidak dicicil, tapi lebih baik ditabung dulu. Iya. Selanjutnya Pak Ustadz, apakah ada sanksi dalam Islam bagi mereka yang sengaja menghindari kewajiban membayar zakat Pak Ustadz? Untuk menghindari zakat fitrah itu dampaknya adalah puasa kita cuma-cuma. Pahala tidak sampai kepada Allah karena kita tidak membayar zakat fitrah. Adapun kalau zakat mal, kita sengaja menghindari zakat mal, padahal kita sudah cukup uang kita, harga kita cukup untuk dibayar zakatnya dan kita menghindari. Itu dampaknya adalah nanti di neraka jahanam. Pada saat hari dibakar harta kita di neraka jahanam, maka harta itu akan disetrikakan ke wajah kita, ke perut kita, ke punggung kita. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kau simpan dulu, maka rasakan harta yang kau simpan dulu untuk dirimu sendiri. Artinya harta yang kita tidak zakati nanti dibakar kemudian disetrikakan ke kita, itu di akhirat. Adapun di dunia ini bagi mereka yang tidak membayar zakat maka Allah akan hindarkan harta itu dari keberkahan. Artinya Allah tidak berikan keberkahan terhadap harta yang disimpan tanpa dizakati itu. Artinya zakatnya hartanya masih kotor, belum bersih. Kalau harta yang belum bersih maka tidak akan ada keberkahan. Iya, baik. Lalu Pak Ustadz ada yang bertanya, apa sebenarnya Pak Ustadz yang membedakan kita bersedekah setiap bulan, bahkan juga bersedekah setiap minggu dengan harus membayar zakat di bulan Ramadan? Padahal kan Pak Ustadz sama-sama untuk membantu orang yang kurang mampu. Zakat dan sodako ada perbedaan. Kalau zakat ada ketentuan jumlah yang harus kita keluarkan. Contoh, untuk zakat fitrah itu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan saja yang terkait dengan puasa kita. Karena puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan dan zakat fitrah dikeluarkan hanya di bulan Ramadan, tidak boleh dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Misalnya seusai Lebaran baru kita keluarkan, maka itu tidak termasuk zakat fitrah, hanya masuk sedekah biasa. Sementara kalau zakat mal ada ketentuan harta yang cukup 1 nisab dan cukup 1 tahun
Kemudian kita keluarkan 2,5% atau berapa persen sesuai dengan ketentuan. Itu zakat. Sementara sodako tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan jumlah. Sehingga misalnya setiap Jumat kita sodako boleh, di Jumat berkah boleh. Apalagi sodako setiap pagi, setiap subuh, itu sangat bagus sekali. Karena di setiap subuh, di pagi hari itu ada 2 malaikat yang standby mendoakan kita. Malaikat mendoakan kebaikan bagi kita yang bersodako di pagi hari itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikan ganti yang lebih banyak lagi orang yang sodako di pagi hari ini. Sementara yang tidak sodako juga didoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang tidak sodako di pagi hari ini, ganti dengan kerugian. Sehingga kalau kita kepingin menjadi orang yang beruntung, orangnya rezekinya bertambah, kuncinya diantaranya satu adalah sodako setiap pagi. Sementara kalau kita tidak sodako di tiap pagi, doa yang tidak bagus dari malaikat akan kita terima. Artinya kalau kita kepingin rezekinya lancar, sodako setiap pagi walaupun Rp1.000. Iya, baik. Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Ustadz yang mungkin diberikan kepada pendengar kita khususnya dalam pembayaran zakat ini, Pak Ustadz. Jadi untuk pembayaran zakat fitrah segera lakukan. Segera lakukan mumpung masih di bulan Ramadan. Dan kalau kita keluarkan di bulan Ramadan ini, pahalanya ada 2, pahala sunnah dan pahala wajib. Kemudian dengan kita keluarkan zakat fitrah itu, kita akan terbebaskan dari hal-hal yang tidak berguna dan hal yang keji, itu akan dihapus dengan zakat fitrah itu. Yang kedua, insya Allah dengan zakat fitrah itu pahala puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan zakat mal, dengan zakat mal yang kita keluarkan, harta kita akan dijaga oleh Allah. Insya Allah dijaga. Tanpa zakat justru Allah tidak jaga harta kita. Kemudian dengan zakat itu kita akan terbebaskan dari perasaan yang tidak nyaman. Karena dengan zakat itu membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita sehingga jiwa kita akan bersih dengan keluarkan zakat itu. Dan harta kita akan semakin bertambah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa keluarkan zakat mal dan zakat fitrah sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang yang selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang sudah Ustadz berikan kepada para pendengar kita di program Satu Tarakan dalam segmen Dialog Ramadan. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin tertinggal mengikuti Dialog Ramadan di sore ini pun dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubaidah mengakhiri Dialog Ramadan di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan sampai jumpa.